Kalau kita lihat di luar negeri itu kan pedagang UMKM in general ya, UMKM itu bisa masuk ke stadion karena diorganize. Nah, saya lihat yang seperti itu belum dikembangkan di Indonesia nih. Mungkin ada tapi belum di skala nasional gitu. UMKM punya peran penting dalam perputaran ekonomi nasional. Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM jadi salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan. Pelaku UMKM sendiri punya banyak cara untuk mencari keuntungan, termasuk dari sepak bola. Aktifnya pertandingan di Liga 1 dan tim nasional jadi celah bagi para pedagang untuk menambah pendapatan mereka. Pasalnya, hampir mustahil pertandingan sepak bola tak dihadiri oleh para supporter. Apakah pertandingan sepak bola mempengaruhi secara signifikan pendapatan dari pedagang kecil dan UMKM? Atau menggantungkan semuanya dari sepak bola saja akan menjadi bumerang bagi mereka? Untuk itu, mari kita ulas semuanya hanya di Sudut Sepak Bola. Liga 1 yang sudah beberapa tahun terakhir bekerja sama dengan BRI mengusung visi untuk menjadi motor penggerak perekonomian UMKM yang terlibat dalam industri sepak bola. Besarnya pengaruh pertandingan sepak bola terhadap pendapatan UMKM ini menunjukkan bahwa Liga 1 berkontribusi besar menjalankan roda perekonomian masyarakat Indonesia. BRI pernah memberikan data bahwa perputaran uang dari pagelaran Liga 1 telah mencapai pendapatan rumah tangga sebesar 1,8 triliun rupiah. Lantas adakah perbedaan signifikan dari pendapatan para perintis usaha ini pada hari biasa dan ketika ada pertandingan di stadion? Ketika pertandingan dihentikan sementara akhir tahun lalu, para pedagang mengeluhkan penurunan keuntungan yang drastis. Dari pengakuan para pelaku usaha di sekitaran stadion, diperoleh fakta bahwa pertandingan sepak bola sangat berpengaruh pada pendapatan harian mereka. Pengaruh sekali. Jadi kalau ada pertandingan, ada event, kita jualan semakin meningkat ya. Untuk pendapatan juga makin berkembang seperti itu. Misal nggak ada pertandingan kan kita mungkin yang konsumtif ke sini juga orang-orang dalam aja gitu ya. Kalau ada pertandingan kita makin luas. Karena apa? Pengunjungnya banyak sekali kalau ada pertandingan. Lumayan sekali, lumayan. Kita terbantu sekali dengan adanya pertandingan. Mungkin kita bisa hampir 80% ya untuk pendapatan dari hari biasa. Kalau nggak ada pertandingan sini sepi, sepi banget, nggak ada kegiatan. Lagi naik di sini juga boleh, cuman yang jualan nggak ada. Yang jualan paling kaki lima di luar sana di bawah. Pernyataan para pedagang ini semakin memperkuat fakta bahwa pertandingan sepak bola punya peranan penting dalam peningkatan pendapatan UMKM. Di luar pertandingan, tak bisa dipungkiri bahwa bantuan dari pengelola stadion juga berperan besar dalam membantu UMKM. Sangat membantu. Kita disupport, ya terutama tempat kita udah disupport sama mereka. Fasilitas juga kita disupport dengan mereka. Mempermudah ini kayak gini nih, saya bisa masuk ke. Kalau misalkan nggak dibantu Jack mahal ini. Iya, saya nyewa di sini aja udah lumayan lah di sini. Enggak ribet karena kita ada perwakilannya, ada koordinatornya gitu. Iya, kalau nggak ada koordinatornya mungkin saya ini ngimpi-ngimpi bisa di sini nih. Alhamdulillah saya bisa jagang di atas sini. Selain Jakarta International Stadium yang saat ini jadi venue pertandingan Liga 1, Stadion Gelora Bung Karno juga jadi lahan bagi pedagang kecil dan UMKM untuk mengais rezeki. Sebagai stadion nasional yang jadi kebanggaan timnas Indonesia, pengelola GBK tak hanya fokus menjaga infrastruktur stadion, namun juga punya sistem yang baik untuk mengelola UMKM. Oke, jadi sebenarnya kalau di GBK ini kan kita memang venue-nya itu tidak spesifik hanya venue bola saja, bukan hanya stadion saja gitu ya, tapi kita banyak venue-venue yang lain. Nah, untuk bagaimana pengelolaan pedagangnya gitu ya, kita itu ada banyak UMKM yang memang sejak 2016 sebelum Asian Games kita itu melakukan penertiban ya untuk pedagang-pedagang liar, PKL, kemudian juga sistem-sistem premanisme lah gitu ya, yang kita kenal dulu kan di area Senayan ini banyak sekali. Jadi mereka itu kita kita manage gitu ya, UKM ini di bawah koperasi. Jadi tidak langsung di bawah PPK GBK, tapi lebih di koperasi karena kita punya ada koperasi GBK. Seperti itu sih. Jadi gini, kalau pedagang UKM yang memang dibina, karena itu kan juga salah satu
himbauan pemerintah ya supaya kita juga membina UKM, itu mereka memang standby di situ. Jadi ada event, tidak ada event, ya mereka di situ. Karena sebetulnya GBK ini kan ramainya bukan hanya ketika ada event ya. Jadi hari-hari itu banyak sekali juga masyarakat melakukan kegiatan di seputaran area GBK, bisa di stadion utama, bisa di kawasan, di mana aja. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan publik masyarakat yang melakukan kegiatan di area kita gitu. Pembinaan yang dilakukan manajemen GBK terhadap UMKM ini berdampak positif karena sistem yang jelas dari pengelola stadion menciptakan ketertiban berdagang di sekitar stadion. Berbeda dari JIS yang masih sepi kegiatan, GBK yang jadi fasilitas umum secara otomatis menggerakkan roda perekonomian UMKM tanpa bergantung pada pertandingan sepak bola semata. Kita bulan November 2023 tahun lalu kita baru memperbaiki area UKM kita di Wisma Serbaguna. Kita lihat sekali ya memang ketika kita bicara ingin menaikkan revenue atau perekonomian buat UKM-UKM ini tentunya juga kita harus memberikan sarana yang baik. Itu sangat terlihat dari kondisi sebelumnya dan saat ini gitu ya, dari tingkat keramaiannya. Itu dari mulai hari Senin sampai hari Minggu itu ramainya luar biasa. Kemudian jam-jamnya juga tidak hanya jam makan siang tapi juga dari pagi kadang-kadang orang-orang udah mulai sarapan misalkan ya di UKM habis olahraga sepeda atau lari gitu ya, mereka pasti breakfast lah di tempat-tempat kita. Dan kebetulan UKM kita ini juga ada beberapa UKM yang cukup famous ya. Apa sih namanya, bakmi gaul misalnya gitu, itu kan juga sudah mulai viral ya, banyak sekali masyarakat tahu. Kemudian sekarang ini juga ada satu lagi pedagang bakso, itu bakwan ya, kalau bakwan Malang itu ada di softball. Itu juga animo masyarakatnya luar biasa gitu ya, sampai antri-antri kayak gitu-gitu. Itu juga awalnya dari pedagang kecil lah gitu ya, kita kasih kesempatan mereka untuk berdagang, akhirnya ya alhamdulillah sekarang mereka secara perekonomian sangat terbantu. Dari mana saya melihatnya, mereka sering menyampaikan itu ke kita gitu ya. Mereka berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, mereka juga bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai level yang lebih tinggi. Dengan dibandingkan dengan kondisi biasa ketika tidak ada kegiatan, pasti berbeda. Karena kalau hari biasa itu marketnya hanya karyawan-karyawan kita sendiri. Kemudian kalau kita lihat kan kita ada juga banyak perkantoran di sekitarnya gitu ya. Tapi kalau ketika kita bicara ada konser atau ada kegiatan olahraga yang size-nya besar, pasti tentunya berbeda sekali gitu. Sehingga memang ketika GBK itu secara kegiatan meningkat, itu dampaknya tidak hanya untuk GBK saja, tapi juga ekosistem di sekitarnya kena dampaknya gitu ya. Termasuk tadi pedagang UKM pasti lebih ramai gitu ya. Mereka kadang-kadang wah ini kita dari pagi gitu ya sampai malam gitu, mereka harus refill lagi barang-barang mereka gitu. Itu sangat signifikan. Kita juga bisa lihat dari revenue parkir kita bisa lihat dari sisi itu. Oh iya, berarti artinya dampak itu juga terasa oleh UKM kita. Walaupun tak secara signifikan berdampak pada perekonomian UMKM, event-event besar jelas akan mendorong kenaikan pendapatan para pelaku usaha di sekitar stadion. Dari sisi supporter sendiri, kehadiran UMKM di sekitar stadion terbilang sangat membantu kebutuhan mereka. Apalagi dengan manajemen yang baik dari pengelola stadion, para supporter tak perlu repot-repot keluar jauh untuk membeli makanan atau minuman. Sangat membantu sih Bang, jadi dari rumah nggak perlu bawa uang aja lah ya, bawa uang, bawa diri. Kalau ada yang penjualan sini sangat-sangat membantu, jadi buat yang belum pernah ke stadion jangan ragu, jangan takut lah untuk datang sini karena udah ada disediain sama di sini, sama panpel di sini juga udah diizinin, jadi kita mau di luar mau di dalam di area udah ada lengkap semua ada. Ini kan saya baru pertama ya, kemarin pas tadi udah lewat ini saya kira udah nggak ada yang jualan, terus pas di dalam masih ada. Jadi setelah kita misalkan babak pertama habis, kick off pertama habis, kita waktu break kita bisa keluar nggak usah terlalu jauh Bang. Jadi cukup turun ke bawah, kering satu udah ada yang jualan. Kalau menurut gue sih untuk saat ini sih ya
Alhamdulillah sih udah memuaskan ya. Terutama palingan ya pedagang-pedagang kecilnya, dan mungkin kalau orang yang belum ke JIS itu mungkin kebanyakan rata-rata di sini nggak pakai cash ya, pakai QRS. Jadi harus disiapin lah saldo-saldonya gitu. Tapi kalau menurut gue kalau adanya pedagang ini nyaman sih. Kemudahan akses memperoleh kebutuhan dari UMKM dan pedagang di sekitar stadion jelas menambah kenyamanan penonton sepak bola. Sayangnya belum semua stadion memiliki pengelola UMKM yang baik seperti Jakarta International Stadium dan juga Gelora Bung Karno. Bahkan secara umum belum ada struktur dan sistem pengelolaan yang jelas di stadion-stadion yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat di luar negeri, saya kurang lihat ini di Indonesia. Kalau kita lihat di luar negeri itu kan pedagang asongan atau UMKM in general ya, UMKM itu bisa masuk ke stadion karena diorganize. Jadi mereka jualannya itu di tribun kan. Jadi kemarin itu waktu di London kan beberapa hari setelah Community Shield antara Man United lawan Manchester City mainnya di Wembley, beberapa hari setelahnya kan konsernya Taylor Swift. Itu yang jualan sama. Karena ya mereka UMKM yang telah terdaftar di pengelolanya Wembley gitu. Nah, itu yang saya belum banyak lihat sih di Indonesia. Mungkin ada tapi belum terorganize dengan baik. Kalau di luar negeri, kalau kita berkaca ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh ke Singapura. Ya Singapura mungkin ya yang organize banget, atau mungkin Thailand. Tapi saya belum ada pengalaman nonton di Thailand. Nah, Singapura itu sudah organize dalam hal pedagang itu betul-betul diregister datanya dan mereka berhak berjualan di stadion. Kemudian habis itu bagi hasil mungkin ya sama pengelola pertandingan. Nah, saya lihat yang seperti itu belum dikembangkan di Indonesia nih. Mungkin ada, tapi belum di skala nasional gitu. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ada klaim ya dari pihak sponsor bahwa UMKM pertumbuhannya meningkat, ada dampak dari sepak bola. Dalam hal ini Liga Sepak Bola resmi yang digulirkan oleh PT LIB. Tapi mungkin yang perlu kita eksplor tuh datanya seperti apa, dan jadi biar bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun apakah meningkat atau standar atau bahkan menurun gitu. Perbedaan manajemen setiap stadion di Indonesia terhadap pelaku UMKM menyebabkan perputaran ekonomi pedagang kecil juga belum merata. Jelas ini jadi perhatian khusus pengelola stadion maupun pemerintah. Di luar sistem pengelolaan yang belum merata, markas suatu klub yang kerap berpindah-pindah di Indonesia juga membuat perputaran ekonomi UMKM di sekitarnya ikut terpengaruh. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pertandingan sepak bola yang rutin akan berdampak pada pendapatan pedagang di sekitarnya. Jadi misalnya nih, yang saya paling aware itu adalah PSM Makassar. Mereka main di dulu Stadion Wato Angking. Dulu pedagang UMKM di sekitar situ makmur. Kemudian stadionnya direnovasi sejak 2019. Berarti sudah 5 tahun nggak ada pemasukan dari crowd event bola gitu. Kemudian mereka pindah ke Parepare. Nah, sempat tuh satu musim yang sampai PSM juara kan, satu musim di Parepare. Satu pertandingan bisa minimal 20.000 lah crowd yang ngumpul di situ. Ya tentu saja kebagian kan percikan-percikan cash. Orang-orang apalagi kan dari Makassar ke Parepare atau daerah lain ke Parepare, ya mereka butuh makan, butuh minum, atau bahkan butuh penginapan. UMKM makmur tuh sekitar situ. Tapi setelah itu kosong lagi. Sekarang kan PSM mainnya di Balikpapan, di Stadion Batakan. Nah, sekarang mungkin Batakan meskipun Persibanya lagi main di divisi bawah, tapi mereka bisa dapat dari beberapa klub yang main di situ. Tapi kalau kita lihat PSM kemudian Borneo main di Batakan, itu crowd-nya cuman nggak pernah lebih dari 1.000 setahu saya ya. Correct me if I'm wrong, tapi ya nggak pernah 1.000, nggak pernah lebih dari 1.500 atau bahkan 2.000 gitu. Tapi tetap ada. Dan UMKM, nah itu yang perlu kita lihat sih sebenarnya ya, dampaknya seperti apa. Yang jelas UMKM terbantu, cuman nge-organize-nya itu gimana, itu yang perlu dipikirkan ke depan. Fenomena tersebut menjelaskan bagaimana sepak bola telah jadi salah satu roda perekonomian UMKM dan pedagang kecil di sekitar stadion. Absennya pertandingan sepak bola secara signifikan menyebabkan kemunduran pada pendapatan pelaku bisnis di sekitar stadion. Walaupun banyak aspek yang mempengaruhi pendapatan pedagang kecil, infrastruktur dan pengelolaan UMKM yang baik akan membantu ketertiban dan kelancaran bisnis pedagang di sekitar stadion, seperti contohnya GBK dan juga JIS. Sepak bola secara signifikan membantu perekonomian para pedagang kecil dan UMKM.
Namun jangan dilupakan peran dari pengelola stadion membantu mereka untuk terus berkarya. Sampai jumpa di episode berikutnya.